dalam bentuk mini, dan semua yang dilakukan harus sesuai dengan kelakuan orang tuanya. Maka jika anak nakal, yang dilakukan oleh orang tua biasanya adalah mengurung, menghajar, dan sebagainya. Mengapa orang tua tidak bertanya kepada diri sendiri, ada apa dengan anak saya? Apa yang kurang dari saya? Tidak mengherankan jika sekarang orang banyak narkoba, diskotik, minum minuman keras, serta pergaulan bebas. Orang tua selama ini hanya mampu memberikan uang dan memenuhi kebutuhan fisiknya, sedangkan kebutuhan psikisnya terabaikan. Bagaimana tidak terabaikan jika mereka hanya dirawat dan dididik oleh pembantu yang kurang pendidikannya, sekalipun ayah ibunya seorang generasi yang penuh dengan daging tambun, sedangkan hatinya keropos dari nilai-nilai dan beragama maupun ilahiyah. Padahal anak sesuai dengan fitrahnya merupakan amanat Allah yang harus kita jaga, dipelihara dan dirawat dengan kesabaran serta dengan tawakal untuk tetap berdoa semoga diberi anak-anak yang soleh. Bukan cuma cerdas dan berprestasi di sekolah, akan tetapi mampu menjadi qurratu a'yun di masa depan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri dan anak-anak yang jadi permata hati, dan jadikanlah kami pemimpin yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak mengherankan jika Allah selalu berpesan bahwa anak adalah perhiasan. Rasulullah adalah contoh terbaik dalam memperlakukan anak. Bagaimana Rasulullah mengajak anak cucunya bermain, mengajarkan cinta kepada anak-anak, kepada para sahabatnya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata, pernah Rasulullah SAW menciumi Hasan putra Ali, di mana pada saat itu ada Aqra ibnu Hadis At-Tirmidzi duduk. Dia lalu berkata, saya mempunyai 10 orang anak, tidak pernah satupun dari mereka yang saya cium. Rasulullah melihat kepadanya dan berkata, man la yarhamu la yurhamu. Siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi oleh Allah. Mencium anak-anak merupakan salah satu wujud kasih sayang orang tua kepada anak, sekaligus merupakan contoh real agar anak tidak mencium kepada orang lain yang bukan muhrimnya. Pengalaman orang tua sering mencium anaknya sampai mereka dewasa tidak akan menjadikan anak-anak mencium orang lain, apalagi sampai berbuat zina, karena mereka sendiri telah merasa kecukupan dengan kasih sayang dari orang tua. Insya Allah mereka akan menjadikan anak-anak yang diharapkan. Apa yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa yang pertama, wajib bagi orang tua menyelenggarakan pendidikan dalam rumah tangganya, dan yang kedua, kewajiban tersebut wajar karena Allah menciptakan orang tua yang bersifat mencintai anak-anaknya. Jadi yang pertama hukumnya wajib, kedua karena orang tua senang mendidik anak-anaknya. Inilah modal utama bagi pendidikan dalam keluarga ini dilaksanakan, apa dan tujuannya serta kapan mulainya. Cinta kepada anak seringkali menyebabkan orang tua membanggakan anaknya. Mereka sering dengan semangat meluapkan dan menceritakan anaknya kepada tamunya atau kawan-kawannya, terutama mengenai kecerdasannya, kelucuannya, kepintarannya, keberaniannya, dan kegemasannya. Kadang-kadang cerita ini menjemukan orang yang mendengarkannya. Sebaliknya tak ada orang yang ingin menceritakan kepada tamunya bahwa anaknya bodoh, nakal, penakut, dan sebagainya. Anak sering pula menyebabkan orang tua lupa kepada Allah dan Rasulnya. Saking sibuknya mengurus anak-anaknya, mereka bekerja mati-matian mencari uang agar semua permintaan anaknya dapat terpenuhi. Kadang-kadang permintaan yang tidak masuk akal pun dipenuhi demi cintanya kepada anak. Sayang, anak tidak jarang menyebabkan orang tuanya korupsi dan mencuri. Kadang-kadang kalau merasa anak-anaknya kuat, cerdas, juara kelas, pemberani, maka orang tua merasa hidupnya akan aman. Oleh karena itu, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Seringkali orang tua membela anaknya
yang berbuat salah sampai orang tua lupa bahwa membela yang salah adalah pelanggaran aturan Allah. Orang tua dapat juga menjadi budak anaknya dikala ia merasa wajib memenuhi segala keinginan anaknya. Kewajiban orang tua telah hilang karena ia kalah dari bentuk anaknya karena terlambat atau tidak mampu memenuhi permintaan anaknya. Seperti tidak berani membanggakan anaknya untuk sholat subuh karena takut anaknya kaget dan marah. Ayat Al-Quran berikut ini dapat renungan untuk kita seperti yang tertera dalam surat As-Saba ayat 37. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan. Dan sekali-kali bukanlah harta, bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan diri kalian kepada kami sedikitnya pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, berdasarkan ayat tadi, bagi orang tua yang mendidik anak-anaknya adalah kewajiban, karena kodratnya selain itu karena cinta. Mengingat uraian di atas, maka secara sederhana tujuan pendidikan anak di dalam keluarga ialah agar anak itu menjadi anak yang soleh. Anak yang seperti itulah yang dapat dibanggakan. Tujuan lain adalah sebaiknya, yaitu agar anak itu kelak tidak menjadi musuh bagi orang tuanya. Lalu bagaimana jika anak tersebut sudah dilaksanakan dan anak itu tetap saja nakal? Sabar, tawakal dalam menghadapinya adalah obat terbaik. Sambil tetap berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenakalannya tidak membawa mudarat bagi dirinya sendiri, orang tuanya, bangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغ أمرنا في شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.